Jumpa lagi bersama kami di pengajian online Mutiara Haramain. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Sudah makan semua? Jika sudah makan, jangan lupa minumnya Jauharul Water. Terima kasih kami ucapkan, Bapak Ibu sudah setia setiap Selasa pagi istiqomah untuk mengikuti pengajian dengan tema membumikan isi kandungan Al-Quran. Di samping saya sudah bersama dengan Bunyai Haja Jauhar Said sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunyai? Alhamdulillah, selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah, ayat 47 sampai dengan 50, karena melanjutkan yang kemarin di ayat 45 sampai 46. Monggo Bunyai, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim al-ayah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ustadzah, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga para pemirsa, para pendengar setia Mutiara Haramain beserta PT An-Namirah Travelindo yang semoga sehat walafiat, terutama keluarga besar dari jamaah PT An-Namirah Travelindo yang selalu menunggu-nunggu, tidak putus asa, selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah. Semoga penyakit COVID di Indonesia ini, yang juga di mendunia ini, semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua jamaah yang sudah antri ribuan di PT An-Namirah segera dipanggil menuju ke sana. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah, para pendengar setia Mutiara Haramain, insya Allah hari ini sudah dijelaskan oleh Ring Icah tadi. Kita akan membahas, meneruskan kemarin hari Selasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 47. Insya Allah kalau bisa waktunya cukup, akan kita sampai ayat 50. Alhamdulillah, kita mulai dan dibuka kembali Al-Qur'annya seperti biasanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, uru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha wa la yu'khadhu minha
anha adun wala hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Saya baca 2 ayat dulu yang tadi, biar nanti akan kita teruskan. Ya Bani Israila, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel. Ya, kemarin sudah kita bahas Bani Israel adalah keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya. Jadi anak cucunya sampai melebar kepada Nabi Nabi Ishak. Nabi Yakub turunnya Nabi Ishak, ya, akan melebar juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang kemarin sudah ada di Palestina. Di Palestina. Alhamdulillah kita sudah ziarah ke sana. Mungkin ibu dari Amiro, ya, kalau punya rezeki, marilah kita ziarah kepada para rasul dan para nabi. Luar biasa senangnya. Jadi jadi satu tempat gitu ya, pesantrennya ya. Di mana itu? Di Masjid Ibrahim. Di Masjid Ibrahim Palestina, ya. Ya. Yang kemarin sudah saya bahas sedikit banyak, ya. Nanti akan kita sedikit banyak kita bahas karena ada sangkut pautnya di ayat ini. Iya. Ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, Allah berfirman dalam Al-Quran berkali-kali, wahai Bani Israel, diingatkan, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu, yaitu Bani Israel, keturunan Yakub, yaitu mensyukurinya dengan jalan mentaatiku. Tidak karena kebetulannya jadi orang Yahudi yang selalu menentang. Tapi itu ya punya ya, saya dengar kalau orang Yahudi itu kecerdasannya lebih luar biasa dibanding dengan kaum-kaum yang lain. Luar biasa. Makanya dengan kecerdasan tidak disertai dengan suatu keimanan, dia membanggakan diri, menjadi sombong, menjadi congkak. Akhirnya tidak beriman kepada Allah. Ya. Yang juga disebut di dalam ayat Al-Quran, innalladzina, orang-orang yang mencetak ayat-ayat Allah, ya ahlul kitab, itu ahlu kitab. Jadi dia itu suka mengarang-arang sendiri. Nah, karena dia mengandalkan suatu kecerdasannya, yaitu Bani Israel. Padahal awal-awal keturunan Nabi Yakub, keturunan Rasul, ya. Allah berkali-kali mengingatkan, ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah Bani Israel, ya, bahwa Allah telah mengistimewakan kamu. Maksudnya keturunan kamu. Pada waktu Allah memberikan jalan, ya, rombongan Nabi Musa alaihissalam yang dikepung, ya, oleh rombongan Raja Fir'aun. Seumpama Allah tidak memberikan jalan membelah lautan dengan suatu jalan, tenggelam semuanya. Tapi dengan pertolongan Allah, ya, sehingga Allah menolong dengan membelah lautan. Kemudian rombongan dari Nabi Musa alaihissalam selamat. Berarti memang Bani Israil itu keturunannya para nabi. Para nabi, jelas para nabi, ya. Akhirnya setelah rombongan Nabi Musa yang sudah dikejar oleh rombongan Raja Fir'aun sudah selamat dari lautan itu, tidak tenggelam, maka Allah mengembalikan menjadi lautan lagi. Sehingga yang sudah sempat berjalan yang dibelah oleh Allah, yang dilewati oleh rombongan Raja Fir'aun itu semuanya tenggelam. Masya Allah. Nah, itulah berarti Allah sudah mengingatkan, keturunan nenek moyangmu dulu sudah diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa. Tapi kenapa kamu sekarang kok tidak ingat? Maksudnya seperti itu. Jadi Allah berkali-kali mengatakan, ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum.
Wa anni faddaltukum, dan ingatlah pula bahwa aku Allah mengistimewakan kamu, maksudnya nenek moyangmu. Sudah diistimewakan. Pada waktu itu ada mendung yang sudah mau turun hujan, tapi pada waktu rombongan ya Nabi itu, maka Allah mengangkat mendung itu. Nah, Nabi ya juga rombongan Nabi. Ya dikepung-kepung raja Israel, musuh-musuhnya pada waktu itu. Ya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu dengan pada Nabi, apa itu, kepada keturunan Bani Israel, ya. Maksudnya nenek moyangmu, 'alal 'alamin, atas penduduk dunia. Maksudnya penduduk di zaman mereka itu. Jadi paling istimewa. Diistimewakan karena terus dikejar-kejar oleh siapa? Keturunan Jafar, orang pada Jafar itu memusuhi semua. Tapi selalu diberi kenikmatan, selalu diberi jalan keluar, selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berkali-kali Allah mengingatkan, ya Bani Israil, udhkuru nikmatallahi. Buahnya udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahda iya ya ada. Katakan pada ayat 47 ini, ya Bani Israil udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ditekankan, dan nenek moyangmu sudah saya istimewakan. Maksudnya seperti itu. Ya. Atas penduduk dunia, maksudnya penduduk di zaman mereka, ya, waktu dikejar-kejar oleh raja-raja ya. Kita teruskan pada ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wattaqu, dan takutilah olehmu. Nah, diingatkan lagi, yauman la tajzi, kamu supaya ingat, karena suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela, ya, nafsun an nafsin syai'an, seseorang atas orang lainnya walau sedikit pun, yakni pada hari kiamat. Masih diingatkan oleh Allah, ya. Terus masih diingatkan oleh Allah, ya, agar mensyukuri. Maksudnya Allah itu tidak mensyukuri dengan apa? Mentaati perintahnya Dengan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan, sholatnya jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian apa itu? Zakatnya, kalau sudah diberi kelebihan harta, sudah saya terangkan berkali-kali, tidak semua kok diminta zakat, ya, ada 2,5%, ya, 2,5%. Nah, jadi mensyukuri nikmat itu dengan cara mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maksudnya itu Bani Israil biar tidak sombong gitu, ya, biar tidak sombong dan jongkak. Sebab diingatkan oleh Allah, yauman la tajzi, kesombonganmu itu nanti tidak berguna pada waktu hari kiamat, ya, tidak berguna. Yauman la tajzi, suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela nafsun an nafsin syai'ah, seseorang atas orang lain walaupun sedikit pada hari kiamat. Apa yang kau sombongkan? Begitu. Apa yang kau banggakan? Apa hartamu yang melimpah pada waktu di dunia, padahal hartanya tidak pernah diinfakkan untuk hal yang baik, tidak pernah disumbangkan untuk pembangunan masjid, tidak pernah disumbangkan untuk pondok pesantren, tidak pernah diberi makan untuk fakir miskin, tidak pernah diberikan kebanggaan untuk anak-anak yatim, tapi dibangga-banggakan seakan-akan di dunia ini akan dibawa oleh mati. Padahal yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tapi ini tidak mengingatkan hanya kepada Bani Israil kan? Ya. Maksudnya ke semuanya. Ya, pada semuanya sampai dibawa, karena
Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Tapi ini juga dibahas dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuh ya, perjanjian lama adalah di kitab pada waktu ya Nabi Musa, Taurat dan kitab Injil, dan pada waktu Nabi Isa alaihi salam. Jadi disempurnakan terus sehingga diberikan kepada Nabi, diberikan kabar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita bicara dengan suatu kenikmatan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan nikmatan oleh Allah karena beliau taat, ya, karena yang membawa Al-Quran. Walaupun sudah diberi Allah kunci surga, ya, sudah diberi disediakan oleh Allah surga nantinya dengan para umatnya, tapi Nabi Muhammad karena bersyukurnya dengan kenikmatan malam tidak pernah tidur, ya. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah kakinya bengkak. Ya kan? Karena sholat terus luar biasa. Allahu Akbar, salam, sholat lagi, Allahu Akbar, salam, sholat lagi. Beliau berdoa, beristighfar, bertasbih, sholat, ya, sampai terdengar sahabat Bilal mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu mendengar Nabi, sahabat Bilal mengumandangkan adzan, beliau baru mengusap air matanya, ya, baru bersiap-siap untuk berangkat ke masjid, ya, atau sudah sholat di masjid pada waktu itu, ya, maka beliau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai Rasulku, ya, wahai Nabi Muhammad, seorang utusan Allah, ya, engkau adalah sudah disiapkan surga oleh Allah, bahkan kuncinya sudah dipasrahkan kepada Allah. Kenapa setiap malam masih tidak tidur, masih sholat, masih beristighfar, masih bertasbih? Jawab beliau, apakah tidak boleh? Saya adalah seorang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Makanya diingatkan bagi Israel, bersyukurlah dengan nikmat Allah yang diberikan kepada seperti nenek moyangmu dengan suatu ketaatan. Seperti alhamdulillah ini maksud itu. Berarti alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau setiap malam, ya, kalau tidak istiqomah, bisa niru walaupun tidak 100%. Jam 2:30 kita bangun untuk tahajud, takbir 2 rakaat, salam, kita berangkat lagi, Allahu Akbar, salam, kita berangkat lagi. Yaitu Nabi Muhammad sampai mendengar sahabat Bilal mengumandangkan kalimat adzan. Ya Allah, luar biasa. Semoga jamaah kita An-Namirah bisa dilatih di Mekah, ya kan? Setiap kita membawa jamaah, ya, jadi jam 1 sudah kita siap, kita bangunkan semua, yuk bangun berwudu, kita duduk di muka Baitullah, ya kan? Ingat baca? Iya, jadi sholatnya bersama, ya, disiplin, ya. Jadi bukan yang hijau, ya, sampai kita itu dipimpin dengan pembelajaran langsung praktek di depan Baitullah, bersama bimbing kita, ya, kita beri pengajian, kita latih sebelum nanti ini sholat sampai sujud syukur, sampai sholat tasbih, sampai witir. Semoga setelah datang dari Baitullah, setelah datang dari Mekah, Madinah, bisa meneruskan dari gurunya An-Namirah gitu, ya. Jadi An-Namirah insya Allah juga bisa meneruskan seperti itu. Siapa tidak kepingin lagi baca? Ini bunyinya sekarang itu kan new normal, ya. Jadi ini kesempatan kepada jemaah-jemaah yang masih muda, masih muda, ya. Sepi-sepinya di sana. Ya, apalagi ya sudah berangkat, sudah saya membayar baca. Iya, segera ke kantor An-Namirah. Jadi yang kemarin branding itu ya, yang mau berangkat sekarang, monggo saya persilahkan. Hanya karena masih protokol, ya baca, ya. Jadi kita waktu itu kan kita yang memakainya bintang 3 baca. Tapi sekarang harus bintang, diwajibkan bintang 5 dengan harga bintang 3. Ya, biar bisa menikmati lah. Sekali-sekali kita di bintang 5 lah. Seperti kalau baca. Jadi itu kan juga termasuk syukur nikmat Allah baca. Dibilangkan udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum, ya. Jadi
ya, tidak hilang, akan dikembalikan. Kama salihabatin ambarat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 100 kali lipat. Ya kalau dulu bayarnya sekian karena memakainya bintang 3, busnya diisi 45, diisi cuma 20. Sekarang busnya diisi 20. Jadi Bapak Ibu kalau dari Mekah ke Madinah sambil beristighfar, sambil mengumandangkan sholawat, kita masih bisa untuk tidur-tidur. Jumlah busnya, moga dipersilakan ya. Khusus untuk usia yang seperti saya kayak dulu, ya dengan Mbak Ida, dengan Mas Bagus, Mbak Bayu, satu dan lain sebagainya bisa. Pemimpin-pemimpin yang handal yang masih muda-muda. Kalau saya memang kita masih menunggu. Siapa nggak kepingin, saya seperti orang kepingin lari menuju ke sana, tapi masih ada peraturan negara yang harus kita taati, yaitu umur maksimal 51 katanya. 51, alhamdulillah sudah meningkat. Nanti bisa umur 55 sampai umur 60. Amin ya. Jadi sabar dulu. Monggo, tidak usah nunggu-nunggu, yang masih muda dan bisa menikmati berdua di bintang 5. Jadi harus berdua kamarnya. Kalau dulu kita biasanya berempat, sekarang kita bahkan kalau kita punya anak 3, biasanya saya minta ber5 aja punya ini. Monggo, sekarang nggak boleh. Jadi yang satu kamar bisa ditempati anak ini ber3, yang satu kamar berdua. Monggo dipersilakan segera datang ke kantor PT An-Namirah. Selalu ditunggu oleh pegawai kita. Ya. Kita teruskan bacanya. Kita teruskan bahwa Nabi Muhammad SAW mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Karena Nabi Muhammad itu selalu minta tolong kepada Allah untuk memohon bukan untuk dirinya sendiri, untuk umatnya. Saking cintanya dengan sholat, dengan istighfar. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memang tidak bisa kecuali orang-orang yang sudah terbiasa mengerjakan sholat malam. Semoga jamaah PT An-Namirah, ya, semua pemirsa yang mendengarkan, ya, yang mengikuti pengajian virtual ini, semoga setiap malam bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Dan insya Allah kalau sudah istiqomah tahajud, akan maqamah mahmudah, diberi oleh Allah tempat yang membahagiakan. Kita teruskan tadi, yang mala tajzi nafsun an nafsin syai'an. Seseorang tidak bisa minta tolong kepada orang lain, dan seseorang tidak bisa membela kepada orang lain. Wala yuqbalu, dan telah tidak diterima, ya, minha syafa'atu, ya, daripadanya syafaat. Tidak ada pertolongan sedikit pun, tidak ada yang membantu. Oh, itu dulu orang ini sering memberikan jalan keluar kepada kita. Oh, orang ini, tapi pada waktu itu tidak bisa. Tutup. Ya. Di dalam surat Yasin kalau tidak salah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah tidak ada pembelaan, ya, dan kita sudah tidak boleh bohong oleh Allah. Ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di surat tadi dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaklibun. Pada hari itu, hari kiamat maksudnya, mulut semuanya dikunci oleh Allah. Jadi orang tua juga tidak bisa membela anak-anaknya. Tapi ada alat ayat lain. Ya, anak juga yang soleh-solehah bisa membantu. Ya, pada waktu itu
ini kadang bicara dengan orang A itu ternyata yang sebenarnya B seperti itu. Ya. B dibilangkan lagi C dibilangkan lagi D. Itu sukanya mulut Mbak Ida. Masya Allah, semoga kita diberi mulut yang amanah ya. Amin ya. Pada waktu itu mulutnya dikunci. Waktu kalimuna aidihim, yang bicara apa? Tangan. Tangan ini nggak usah, saya kepingin bohong aja. Dulu pernah ngaprok orang, situ saya nggak pernah ngaprok. Dulu pernah mencuri, ya. Bilang saya nggak pernah mencuri. Padahal pernah beli bakso, makan util-util 3. Ditanya, apa saja Pak? Util-util 1. Hati-hati loh, ya. Kita ke warung, ya. Meskipun nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Namanya orangnya laris saja. Nggak sampai orang itu makan util-util berapa? Nggak. Orang itu ngambil kerupuk berapa? Kerupuknya diambil 5. Tambah apa saja Pak? Kerupuk 1. Ya. Kalau tadi ada jus, minta jus. Buka, ya, minta SDR, ya, dan teman-temannya. Setelah ditanya, SDR tadi berapa? Cuma 1. Padahal berapa itu? Pada kasihan dengan orangnya. Berarti nanti semuanya akan berubah. Iya, maunya kanan ini yang nombor-nombor kejelekan itu maunya dia berbohong. Waktu kalimuna aidihim. Tapi setelah berbohong, tidak boleh juga oleh Allah diborgol tangannya. Masya Allah. Siapa yang akan bicara watashhadu arjuluhum? Karena nggak bisa berbohong. Yang bicara, yang menjadi saksi adalah kakinya. Tuh kamu dulu yang berjalan ke warung, saya yang memperjalankan tangan, ya kan? Kamu bisa ke sana, saya memperjalankan karena kamu diberi kaki oleh Allah. Nah, dan kakinya akan menjadi saksi. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, jadi sudah tidak bisa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada sedikit pun pertolongan kecuali siapa? Syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad. Kita lari kepada Nabi Adam. Baca pada waktu itu, ya Allah, Nabi Adam, engkau adalah Rasul yang pertama diturunkan oleh Allah. Dalam pencerahan pertama yang diturunkan oleh Allah, saya minta tolong Nabi Adam. Katanya Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat. Saya sendiri pernah dosa. Ya kan? Pada waktu Nabi Adam sudah ceritakan di surga yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, ya. Jangan wala takulu, ya. Satu pun, ya, yang akan menyebabkan kamu dikeluarkan dari surga. Ya, kan sudah ditawarkan, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu siktuma. Sudah diletakkan di surga, sudah berdua, semua disediakan oleh Allah. Semua disediakan oleh Allah, suatu kenikmatan, buah-buahan, macam minum, makanan, semua masakan. Ya, masih tergoda. Ya, tergoda. Padahal Allah melarang satu. Wa kula minha haitsu siktuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan dekat-dekat itu. Satu itu aja jangan didekati. Wa takuna minadh dhalimin. Yang menyebabkan engkau menjadi zalim, yang menyebabkan engkau dikeluarkan dari surga. Karena setan itu halus, ya. Kalau setannya ulama, kalau ulama yang digoda, maka setannya perintahnya seperti ulama, ya.
Kalau yang juga penyanyi baca iya. Pintarnya Allah sinarnya ya seperti penyanyi. Ya. Kalau yang juga orang kaya, caranya juga lebih kaya. Ya dikeluarkan. Itu kamu mencari harta sendiri. Petani yang sudah bergunung-gunung padinya, jangan kau keluarkan zakatnya. Ingat kamu waktu nanam padi, kepanasan dan lain sebagainya. Itu milik kamu. Nah, itu setan. Sehingga Nabi Adam sendiri terbujuk oleh rayuan setan, maka melanggar satu peraturan itu. Maka pada zaman kiamat, pada waktu dikumpulkan di alam mahsyar, berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam pun tidak bisa menolong sedikit pun, karena Nabi Adam juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah salah pada waktu itu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, ya? Nabi-nabi yang lain, akhirnya rombongan ini menuju kepada Nabi Idris. Wahai Nabi Idris, gimana pertanggungan jawabmu? Nabi Idris pun memohon maaf, tidak bisa. Ya. Kemudian Nabi Nuh, ya Nabi Nuh sudah pernah menolong, ya. Bahkan anaknya sendiri tidak mau ditolong pada waktu itu, karena Nabi Nuh sudah pernah di dalam perahu, itu yang diselamatkan. Yang lain ingat baca umat Nabi Nuh. Nabi Nuh pada waktu itu saya mohon maaf dan mau kau tahu masukkan di perahumu. Tapi sekarang saja Nabi Nuh di alam mahsyar saya akan mempercayai Rasul. Nabi Nuh sudah tidak bisa menolongnya. Sampai kepada Nabi Musa, ya, yang sudah pernah ditolong oleh Allah sebagai kenikmatan, keturunannya yang melanggar Bani Israel. Pada waktu itu juga minta tolong. Saya akan taat kepadamu Nabi Musa. Saya akan mengamalkan mentaatinya Allah. Sudah tidak bisa. Juga pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi hanya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sujud kepada Allah untuk memohon, ya, supaya semua umatnya sampai akhir zaman yang amanu wa amilus sholihat. Jelas masih ada batasnya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Pada waktu itulah syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada seluruh umatnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Bu, ini mungkin ada yang bertanya. Nanti aja. Mungkin di tengah-tengah. Oh, ada dua ayat. Jadi untuk ayat 47 sampai dengan 48 bisa ditanyakan lewat IG, ya, atau lewat Facebooknya Nafiro langsung yang sekarang lagi online. Monggo yang mau bertanya, sambil kita tunggu. Nanti kalau bertanya langsung saja ditulis gitu ya. Jadi kita bisa melanjutkan. Bisa dilanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi, wala yuqbalu minha syafa'atu. Jadi yang hanya bisa memberikan syafaat pertolongan kepada seluruh umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Allah sendiri itu selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Dalam suatu ayat disebutkan, dijelaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya. Makanya sudah ada pertanyaan ini begini, Aba Prapto, Aba Prapto Ibnu Athaillah, jadi bertanya tentang ayat 45 yang kemarin, yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin dia tertutup enggak? Waktu itu sudah habis satunya. Mungkin, jadi tapi baru ditanyakan hari ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih penjelasan tentang khusyuk itu? Ya, khusyuk. Nah, khusyuk itu yang seperti apa? Oh, jadi kan memang ini ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan kembali lagi ya yang ke-45. Jadi bagi orang-orang yang khusyuk atau
cenderung kepada berbuat taat. Maksudnya khusyuk itu ada beberapa penafsiran. Ya. Khusyuk itu kalau kita sholat karena memang suatu banyak udaranya. Sudah dikhusyuk-khusyuk. Ada saja. Semuanya. Sebelum itu kita sudah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada para kiai yang mengamalkan sebelum takbir kita sudah membaca bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bertakbir usolli fardhu tubuh misalnya Allahu akbar. Biasanya yang ini bunyinya, yang lupa-lupa itu. Keluar. Maka dari itu bacanya dikatakan khusyuk bertakbir Allahu akbar. Kita betul-betul bahwa Allah itu mengawasi kita. Merasa di depan. Nah, jadi kan berdialog baca memangnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah itu kita bisa khusyuk. Ya Allah, sesungguhnya sholat, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku, ya karena kita berdialog di hadapan Al-Khaliq. Lillahi rabbil alamin. Hanya Engkau ya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka walaupun sholat ini saya Engkau panggil, saya Engkau pundut rohnya, sudah saya pasrahkan, dan insya Allah husnul khotimah. Insya Allah seperti itu khusyuk itu. Tapi kadang-kadang apa itu? Ingat lupa-lupa, oh uang ini belum saya bayar, oh uang ini tadi barang-barang yang tadi, oh ini belum saya kerjakan, oh siapa mobil saya yang disewa orang belum pulang, oh truk saya 10 pulang cuma 1, yang 9 kemana? Nah itu. Jadi gini ya punyanya. Kalau kita sholat itu memang seharusnya kita paham artinya. Artinya kalau saya, tapi kita diberi. Iya. Ketika kita paham kan jadinya kita bisa berdialog apa sih yang saya omongkan. Iya, belajar apa sih kita bacakan. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi untuk kamu ya Allah, karena Engkau adalah pencipta alam semesta. Jadi seumpama baca kita kamu, kita akan sungkan kepada Allah. Oh, kok kelam, kok ingin dunia nih, kok ingin mobil ya, ya kan itu ya. Jadi padahal sudah dipasrahkan lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada yang sekutu, tidak ada yang bisa menyamai. Maksudnya gitu ya. Engkau Allahu Ahad. Engkau adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Kemudian yang perlu sekali Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah, yang maha agung beserta kekuasaan-kekuasaannya. Jadi kalau sekali Allahu liman hamidah, insya Allah khusyuk. Tapi kadang satu rakaat Islam dengan kan khusyuk. Jadi kembali lagi namanya usaha, usaha sedikit demi sedikit. Dan seperti itu di sini ada penafsiran lain, illa alal khosyiin, karena memang menjadi berat kecuali orang-orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat secara khusyuk. Makanya juga ada latihan membaca. Iya, ada latihan sholat. Sekali waktu nanti Anamira bisa berkatakan ulang-ulang yang ahli sholat ketika kita manasik. Ya insya Allah. Jadi kita di Mekah itu nanti biar khusyuk. Tidak ingat-ingat keluarga nih, tidak ingat-ingat ya opo sawahku, ya opo perdagangan saya, gimana itu ya. Jadi memang kan di Anamira itu setiap setelah sholat malam bersama gitu ya, itu kita selalu diberi pengajian. Jadi pemantapan dan juga sebelumnya baca seperti kita sering menerangkan Bapak Ibu nanti kita jelaskan ini sholat hajat misalnya ya. Jadi kita memohon kepada Allah yang betul-betul, karena kita semua punya keinginan, ada yang sudah tercapai. Nah manusia itu gak ada matur suwun. Sudah diberi ini minta ini, diberi ini minta ini. Seakan-akan semua diberi sebenarnya. Tadi kan sudah dibahas ya tentang syukur. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Tadi kan di ayat 48 yang dikatakan kalau Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, dan kita harus sering-sering membacakan sholawat.
Nah, kan Nabi Muhammad itu sudah lebih-lebih. Tapi kenapa kok kita harus mendoakan lagi gitu? Padahal kan itu buat kita seharusnya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Gini Pak Ica, kita sebagai manusia itu kan taat kepada perintah Allah. Kan kembali lagi ya, Allah sendiri nggak putus-putus membacakan sholawat kepada Rasul, ya. Dan para malaikat yang berada di bumi dan langit, bayangkan baca, ya. Inna malaikat yusholluna 'alan nabi. Nah, apalagi kita, dan itu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan yang sholawat sekitar kita baca itu tetap dibalas oleh Rasul. Gitu ya, jadi maksudnya kita itu mengirim sholawat. Iya, mengucapkan menyampaikan selamat ya. Rasul selalu Kita juga dapat dibalas oleh Rasul. Bahkan balasnya ada satu. Sebaik-baik manusia yang membalas yang paling baik adalah Rasulullah. Kalau sampai baca diberi orang satu piring, misalnya dibalas satu piring, ya kan? Diberi roti satu, dibalas satu, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Dibawakan gula 3 kilo, dibalas 2 kilo. Ya kan? Ya kan? Introspeksi loh saya ini. Introspeksi dan ngaji ini introspeksi akan menambah suatu, meningkatkan keamanan kita. Jadi masya Allah. Padahal apa itu? La in syakartum la azidannakum. Allah itu sudah membalas. Kamu mau nikmat, alhamdulillah, dibalas berbagai macam. Jadi kalau diberi 5 kilo, ya bisa dibalas 6 kilo baca, atau bisa ditambah. Atau kalau dari Nabi Muhammad itu 1 kali sholawat akan dibalas 10 kali sholawat. Jadi mungkin seperti ini ya bunyinya. Kalau kita sering-sering sholawat itu kan akhirnya Nabi mengingatkan. Oh itu loh, apa namanya? Iya jelas sudah itu otomatis itu. Seperti itu ya. Iya. Yang paling diingat karena sering sekali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertamu ya silaturahim pada waktu saya sudah mati, seperti silaturahimnya seketika saya masih hidup. Makanya kita di Raudhah sampai gimana? Luar biasa. Berdesak-desakan. Berdesakannya ya, luar biasa. Jamaah Namira ini teringat kembali. Yang sudah saya kirim, ayo maju ini belum Raudhah kan gitu ya. Ini belum Raudhah, ini belum Raudhah, coba ini. Kalau saya sudah ayo kamu sholat di sini, ayo ibu sholat di sini, ayo ini sudah selesai minggir. Masya Allah luar biasa. Karena Raudhah kata masuk surga. Bahkan yang pernah sholat di Raudhah, insya Allah nanti akan dimasukkan ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibaca sholat baca? Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang-orang India masya Allah dari jauh-jauh sholat. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safatallah. Masya Allah. Wahai Muhammad, saya hadir kepadamu. Saya bertanya kepada merinding saking pengennya ya. Masya Allah. Meneteskan air mata tidak terasa. Dan orang-orang mana baca yang lagu-lagu sholawat di masya Allah. Jadi kita Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Allah, nikmatnya nanti kita berserta engkau pernah bersyafaat nanti saya. Wahai Muhammad, meneteskan sholat sunnah 2 rakaat, masya Allah. Tapi di sana ya tidak boleh terus datang, tidak boleh. Harus memberi tempat yang lain. Tempat yang lain itu lebih baik. Jadi kita itu memberikan kesempatan sudah sholat, kesempatan berdoa, baca sholat. Ya sudah saya ini sedikit demi sedikit, tapi hati kita tetap berdoa. Beri kesempatan. Jangan seperti orang yang deprok di situ sampai setengah jam. Ini sudah kepingin sholat tidak bisa. Itu juga tidak boleh. Makanya sebelum kita masuk ke Raudhah, biasanya ada pengantar dari orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang tulus. Ibu-ibu jangan berdesak-desakan. Ya, ibu-ibu sholat bergantian. Gitu ya. Berilah kesempatan untuk orang-orang lain. Karena semua yang masuk ke Raudhah ini dengan terbatas waktu, dengan kesulitannya, semua juga ingin sholat di Raudhah. Memberi kesempatan berarti kita berpahala. Kalau segitu
semuanya sadar ya. Alhamdulillah tidak. Kadang-kadang orang-orang itu tidak mumpung saya di sini, saya bayar mahal, saya jual kambing, saya jual itu. Dan seperti itulah. Kalau orang Islam seperti itu, insya Allah. Jadi pahala tidak harus monopoli, Mbak ya. Pahala itu tidak harus gimana ya. Aku harus gini. Banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jamaah kita makin mengerti, ya. Sehingga semua sudah belum bisa masuk ke Raudhah dan beribadah di sana. Ya, jadi mungkin ada pertanyaan lagi bisa langsung dituliskan di Facebook atau di IG atau di beberapa link yang sudah disediakan sama operator ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dilanjut lagi nih, sudah sampai ayat 48 ya. Jadi kita syafaat itulah yang syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada kita, orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, ya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi walahum yunsurun, dan tidaklah mereka akan ditolong, artinya dibebaskan dari adab Allah kecuali orang-orang yang mendapatkan syafaat. Jadi penting sekali ya sholawat itu. Penting sekali kuncinya, karena sholawat diberitakan di Al-Quran, ya. Dan Allah sendiri membaca sholawat kepada beserta para malaikat, baik yang berada di bumi maupun di langit. Kita teruskan kepada ayat 49. Ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Wa idh najjaynakum, dan ingatlah ketika kami membebaskan kamu, maksudnya nenek moyangmu. Berarti ini kasih kembali kepada Bani Israil. Ya, pada Bani Israil. Diberikan, diingatkan kepada orang-orang keturunannya, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil. Jangan sampai lengah, jangan sampai sombong, jangan congkak. Ingatlah ketika kami membebaskan kamu dari nenek moyangmu. Ucapan ini dan yang berikutnya juga kepada generasi yang terdapat di masa Nabi kita, sampai kepada Nabi kita. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW juga keturunannya Nabi Ismail. Kan itu ya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail nanti sudah betulnya tetap pada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Yakub dan lain sebagainya, ya. Jadi diingatkan sampai kepada sekarang kita, saya, Mbak Ica, dan semua umat muslim sampai akhir zaman, ya. Agar mereka ingat kepadanya dan beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Min ali fir'auna yasumunakum, dari kaum keluarga Fir'aun yang merasakan kepadamu, maksudnya menimpakan su'al azab, ya, sejelek-jelek siksa. Maksudnya gini, kita umat Islam ini terus dimusuhi sampai akhir zaman. Ada musuhnya. Jadi sudah dinas ya, ada musuhnya. Jadi sudah mulai Bani Israil, ya, mulai Nabi Ibrahim punya anak ini, ya, sampai Bani Israil, ya, keturunannya, tapi umat Islam tetap ditolong. Maksudnya gitu loh, tetap ada jalan keluar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dari siksa-siksaan, walaupun siksa-siksaan itu yang sangat pedih dari orang-orang yang memusuhinya. Ya. Artinya siksaan yang amat berat. Kalimat itu merupakan hal bagi kata ganti orang yang dapat pada membebaskan kamu. Jadi yuda bihauna pada waktu itu, ya pada waktu itu, pada waktu Nabi Musa alaihi salam, masya Allah baca. Pada waktu ada orang yang hamil, ini guys merasakan hamilnya karena susah, takut ya, karena anaknya lahir laki-laki dibunuh. Ya, masya Allah. Karena ada firasat ya pada Bani apa itu keluarga Raja Fir'aun, nanti ada yang seorang laki-laki yang akan menguasai dan mengalahkan Raja Fir'aun. Dendam dia. Jadi setiap bayi laki-laki suruh menyembelih, setiap bayi laki-laki suruh membunuh. Masya Allah, kejam sekali. Nah, jadi pada waktu itu seperti itu. Ya. Yuda bihuna abna aku. Jadi anak-anak yang susah. Setiap misalnya ada manten, aja mau tidak hamil, tidak punya keturunan, tapi hamil itu tidak pernah tidur. Jadi susah sekali. Karena apa? Karena takut anaknya laki-laki dan dibunuh. Konangan maksudnya seperti itu. Konangan dari luar raja, maka dibunuh. Seperti itu, ya. Oleh karena itu Allah wa yastahyuna nisa'akum, pada waktu itu disuruh yang perempuan disuruh memuja, ya, kemudian dibesarkan, dibiong-biong gitu loh. Yang perempuan waktu itu, ya. Jadi susah sekali pada waktu itu. Wa yastahyuna abna'akum wa yastahyuna, ya, jadi anak-anak perempuan ya disuruh membesarkan karena disebabkan ramalan tukang tenun, tukang peramal bahwa akan ada seorang anak laki kelahiran dari Bani Israel yang akan menjadi penyebab lenyapnya Raja Fir'aun. Karena dia takut kerajaannya diruntuhkan, keturunannya dilenyapkan karena adalah kafir. Ya, kafir. Nah ini juga gini bunyi di Akamiro ini kan juga ada wisata halal, wisata halal Mesir. Ya. Kalau kita ingin tahu semua sejarah bahkan Fir'aunnya, jadi kita bisa ikut wisata halal Mesir. Nanti kita akan kunjung di museum ya, jadi museum di situ ada mumi-mumi semua Fir'aun dari. Jadi Fir'aun itu lebih dari satu. Oh, Fir'aun itu banyak ya? Iya. Oh bukan, saya kira mungkin ada yang berpendapat dan saya dulu sebelum kita mengkaji sejarah, sebelum kita ke Mesir ya, mungkin Fir'aun itu besarnya gimana tingginya? Besarnya apa? Gimana mas-masannya yang dipakai? Kemerompong, gimana mahkotannya yang berupa emas-emas? Ternyata saking takutnya karena Fir'aun itu banyak anak-anak cucunya. Anak-anak cucunya banyak dan nanti juga di bumi semua juga. Iya, di bumi semua. Mana sih yang Fir'aun yang pas pada waktu Nabi Musa? Oh iya. Kita juga bisa melihat semua kekayaan-kekayaannya. Oh, mas-masannya yang sudah tersohor ya. Tidak bisa diambil sampai. Barangkali kita ke sana terus melihat terus sejual gitu bisa ambil, tidak bisa ya. Dan itu juga termasuk mencuri Mbak Ica, karena itu diabadikan. Jadi memang ini ya, kalau kita sudah mengaji seperti ini, akhirnya kan kita pengen tahu benar tak ini kejadiannya, sejarah karena di dalam Al-Quran. Iya, karena sudah di dalam Al-Quran. Dan itu memang benar karena memang ada tempat-tempatnya yang nanti bisa dikunjungi. Berarti pemirsa dan pendengar ya, virtual luar biasa bacanya. Jadi kita mengarah ke sana tafsir ya. Jadi kita mengarah sejarah. Oh, seperti itu ya. Saya sendiri juga berusaha memberikan yang terbaik baca ya. Jadi seperti itulah sejarahnya Raja Fir'aun. Jadi Nawiroh mendebatani, monggo Bapak Ibu yang sudah pernah umroh ya. Jadi bisa juga umroh langsung ke Mesir, tidak langsung wisata halal, atau ke Mesir ke Kairo saja atau ke Turki saja, monggo sesuai
sesuai dengan karena manusia dan lupa dengan ada banyak yang baca ya. Dan sekarang juga di Surabaya ini waktunya tinggal 5 menit. Masya Allah. Kalau nggak terasa ya mungkin jika ada pertanyaan bisa ini, atau kalau memang waktunya tidak mencukupi nanti tetap bisa aja ditulis, nanti akan kita bahas di minggu depan. Oh iya, ya. Seperti tadi ya Pak Prabowo tadi nih. Kita coba kita teruskan sedikit ya. Wa fi dzalikum, dan hal yang demikian itu yakni siksaan atau pembebasan dari bala yang menjadi cobaan, ujian atau pemberian nikmat mir rabbikum adim. Ya, jadi masih diselamatkan oleh Allah dari ujian-ujian itu. Toh akhirnya juga muncul Nabi Musa alaihissalam yang sudah menyelamatkan keturunan laki-laki, memang betul. Nah, jadi ramalan orang-orang yang ahli peramal, kalau sekarang ahli sihir ya. Nah, memang ahli sihir itu ada. Iya, sampai sekarang. Karena Allah menciptakan jin, karena Allah menciptakan setan yang untuk mengganggu manusia, akan menjadi kafir, akan menjadi musyrik. Maka yang sering a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Semuanya itu diberikan kabar kepada keturunan Bani Israel sampai pada zaman sekarang disuruh bersyukur kepada Allah. Allah itu sudah luar biasa, tidak ada tandingannya. Umatnya yang disusahkan oleh ini tetap diselamatkan, disusahkan dimusuhi oleh ini tetap diselamatkan ya. Jadi wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Semua kita kembalikan pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa bersyukur adalah mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Saya kira cukup baik ya. Mungkin sebelum diakhiri ya Bu ya, saya mau meringkas ya. Jadi meringkas dari 3 ayat tadi. Jadi hari ini kita membahas tentang Al-Baqarah ayat 47 sampai dengan 49. Jadi tadi 50 ya maksudnya. Tapi yang 50-nya habis. Tidak cukup. Jadi yang 50 akan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi rangkuman dari pengajian hari ini adalah yang pertama kita disuruh bersyukur. Jadi bersyukur kepada Allah. Mungkin bersyukurnya itu bentuknya berupa ketakwaan. Jadi meninggalkan yang dilarang sama Allah dan melaksanakan apa yang diperintah sama Allah. Untuk yang kedua adalah kita harus bersyukur juga karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa memberikan syafaat ketika dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah tentunya. Kita juga banyak-banyak bersolawat ya agar kita nantinya dapat syafaat. Dan yang ketiga kita tadi pengajian ini bercerita tentang sejarahnya Fir'aun. Iya, jadi sedikit ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan lagi di minggu depan atau di ayat-ayat yang lain masih ada. Bapak Ibu, jangan lupa, jangan khawatir jika memang ingin mengikuti pengajian yang offline ya. Jadi setiap minggu pagi sesudah subuh ya punya ya, kita adakan pengajian kepada masyarakat ya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai dengan keempat. Ya, jadi bisa tetap diskusi langsung dengan penyanyi Jawa ya. Untuk masalah tempatnya bisa ditanyakan ke adminnya Anamiro ya, JS-nya di mana minggu ini seperti itu. Ada juga program anak yatim ya. Jadi pembagian sodako kepada anak yatim yang membedakan anak yatim. Jadi Bapak Ibu juga bisa gabung. Monggo, bukan saya saja, karena kebaikan itu harus kita umumkan. Nah, yang kebaikan itu demi mensyukuri juga Pak Isa. Ini mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi mensyukuri bahwa ada kelebihan harta, bisa bergabung di minggu pagi setelah subuh, dan kita juga sholat hajat didoakan oleh anak yatim. Dan juga jangan lupa karena ayat Jawa Water ini juga termasuk mengandung doanya anak yatim. Jadi jangan lupa ini ya. Jadi yang mau jadi agen atau reseller ya kalau bahasanya ya, bisa langsung menghubungi Anamiro atau dikonsumsi sendiri setiap hari. Nah, iya, kesadaran dan pengobatan. Iya, ada galon juga. Jadi ada beberapa ya. Ada galon, ada botol, juga ada cup ya. Jadi monggo jika berkenan
atau menginginkan menjadi reseller bisa langsung menghubungi Saya persilakan barangkali untuk gabung dengan tetangganya kepingin tapi tidak punya kendaraan bisa dikirim Mbak Ica. Ya, bisa dikirim. Jadi bisa dikirim oleh petugas kami. Dan alhamdulillah Mbak Ica 3 bulan apa sudah semuanya sudah merasakan segarnya dan obatnya dari Jauhara Water. Bahkan ada yang mengatakan jadi orang yang apa itu mengkonsumsi lebih segar dari dan bisa coba ya. Dulu memang awal-awal dia itu takut ingin tapi sudah SNI. Ya. Mungkin bisa diakhiri punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada pemirsa, kepada pendengar Mutiara Haramain beserta dengan PT Anamiro Travelindo. Semoga yang ikut mengaji diberi berkah rezekinya, diberi sehat ya, keluarganya sehat walafiat dan diberi rezeki untuk bisa datang ke Baitullah ya untuk melaksanakan bersejarah lainnya. Jadi akan diusahakan dari visanya, urusannya oleh PT Anamiro Travelindo. Itu sudah. Saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.